Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anas Cici Nurul Haq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi ini. Di sini kami akan menyampaikan materi atau membahas materi mengenai perkembangan belajar peserta didik. Sebelumnya juga, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Eis Kartini, dengan NIM 2051622, dan rekan saya yang bernama Sophie Depita dengan NIM 2051620, dan yang satunya lagi yaitu Siti Aisyah dengan NIM 2051617. Adapun poin-poin yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian perkembangan belajar peserta didik, yang kedua, fungsi dan tugas guru yang berkaitan dengan peserta didik, yang ketiga, tujuan mempelajari peserta didik, yang keempat, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan belajar peserta didik, dan yang kelima, prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Nah, untuk poin yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Siti Aisyah. Pengertian perkembangan belajar peserta didik. Perkembangan belajar peserta didik adalah suatu tahapan perubahan dalam belajar mengajar seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Perkembangan diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik maupun psikis. Perkembangan juga berkaitan dengan beberapa konsep pertumbuhan, growth, kematangan atau maturation, dan belajar atau learning, serta latihan atau training. Perkembangan individu dapat ditujukan dengan munculnya atau hilangnya, bertambah atau berkurangnya bagian-bagian, fungsi-fungsi atau sifat-sifat psikofisis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang sampai batas tertentu dapat diamati dan diukur dengan menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai. Contoh perkembangan proses berpikir, kemampuan berbahasa, dan lain-lain. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Peserta didik dianggap telah belajar sesuatu jika dapat menunjukkan perubahan pada perilaku atau pemikirannya. Belajar menunjukkan kepada perubahan pola-pola sambutan atau perilaku dan aspek-aspek kepribadian tertentu sebagai hasil usaha individu atau organisme yang bersangkutan dalam batas-batas waktu setelah tiba masa pekannya. Fungsi dan tugas guru yang berkaitan dengan peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan mengevaluasi dari peserta didik. Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, fasilitator. Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar mengajar peserta didik agar
Ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak mudah bosan dan lebih bisa menikmati pembelajaran. Yang kedua, motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Guru juga harus banyak memberikan motivasi sehingga peserta didik selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, informator. Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum. Yang keempat, pembimbing. Sebagai pembimbing, guru harus bisa membimbing semua peserta didiknya tanpa terkecuali. Tentunya membimbing ke hal-hal yang bersifat positif dalam pembelajaran. Yang kelima, korektor. Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan buruk. Jika peserta didik melakukan hal yang buruk, maka guru harus menegur sekaligus menasehatinya kembali dengan memberitahu hal baiknya. Yang keenam, inspirator. Sebagai inspirator, guru harus dapat membedakan ilham yang baik bagi kemajuan anak didik. Guru juga harus bisa menginspirasi semua peserta didik dari sikap, cara bicara, ataupun lain sebagainya. Yang ketujuh, organisator. Sebagai organisator, guru harus memiliki keahlian di luar akademik, misalnya dengan mengikuti dan aktif berorganisasi, agar peserta didik nantinya bisa meniru gurunya yang baik, yang bisa menyeimbangi antara akademik dan non-akademik. Yang kedelapan, inisiator. Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dan pendidikan dalam pembelajaran. Yang kesembilan, pengelolaan kelas. Guru hendaknya dapat mengelola kelas yang baik karena sejatinya kelas itu merupakan tempat terhimpun semua anak didik dalam menerima bahan pelajaran dari guru. Yang ke-10, mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Yang ke-11, supervisor. Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Yang ke-12, evaluator. Guru dituntut untuk menjadi evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi dan tugas guru antara lain: yang pertama, mengontrol dan mendidik moral dan perilaku peserta didik agar lebih terarah. Yang kedua, mempunyai pemahaman tentang pengajaran dan pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, guru sendiri harus mengambil tanggung jawab lebih untuk mengendalikan praktek mengajar untuk menghindari adanya kecelakaan pada saat praktek berlangsung. Yang keempat, memperluas pengetahuan dan pemahaman peserta didiknya. Yang kelima, harus lebih menekankan inovasi dalam pelayanan pendidikan.
Dan yang terakhir, melatih peserta didik dengan memberikan pekerjaan rumah yang sepadan, menerapkan diskusi kelompok, dan memberikan pelatihan kecakapan pada peserta didik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu mengenai tujuan mempelajari perkembangan belajar peserta didik. Adapun tujuan mempelajari peserta didik yaitu diantaranya yang pertama agar dapat memilih metode pengajaran dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan pemahaman peserta didik. Kemudian yang kedua dapat memilih dan memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik pada setiap tingkat perkembangan tertentu. Yang ketiga, membantu memahami bentuk-bentuk gejala psikologis peserta didik secara umum dalam bentuk sikap, moral, maupun tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, untuk memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat di depan peserta didik. Yang kelima, untuk memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran yang efektif. Dan yang keenam, membantu siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun masalah yang ada pada dirinya sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa hal yang mendasari pentingnya mempelajari perkembangan belajar peserta didik. Yang pertama ada masa perkembangan yang cepat. Pada peserta didik terjadi pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang dialami makhluk lain. Perubahan fisik, misalnya pada tahun pertama lebih cepat daripada tahun-tahun berikutnya. Hal yang sama terjadi juga pada perubahan yang menyangkut interaksi sosial, perolehan dan penggunaan bahasa, kemampuan mengingat serta berbagai fungsi lainnya. Kemudian yang kedua, pengaruh pengalaman sebelumnya. Alasan lainnya mengapa mempelajari peserta didik ialah bahwa peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman pada tahun-tahun awal menunjukkan pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu pada masa-masa berikutnya. Kebanyakan ahli teori psikologi berpendapat bahwa apa yang terjadi hari ini sangat banyak ditentukan oleh perkembangan kita sebagai peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, proses yang kompleks. Sebagai peneliti yang mencoba memahami perilaku orang dewasa yang kompleks, berpendapat bahwa mengkaji tentang bagaimana perilaku itu pada saat masih sederhana akan sangat berguna. Misalnya, ialah bahwa kebanyakan orang dapat membuat kalimat yang panjang dan dapat dimengerti oleh orang lain. Manusia mampu berkomunikasi dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks, karena bahasa yang dipergunakannya mengikuti aturan-aturan tertentu. Tetapi menentukan apa aturan itu dan bagaimana menggunakannya adalah yang paling sulit. Peserta didik membentuk kalimat yang hanya terdiri dari atas satu atau dua kata. Kalimat itu muncul dengan mengikuti aturan yang diajarkan orang dewasa. Dengan mengkaji kalimat pertama tersebut, para peneliti bahasa bertambah wawasannya tentang mekanisme cara berbicara orang dewasa yang lebih kompleks. Yang keempat, nilai yang ditempatkan. Kebanyakan ahli psikologi perkembangan melakukan penelitiannya untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan atau fenomena yang mengemuka di masyarakat. Misalnya, penelitian tentang tahap awal perkembangan sosial yang secara relevan berkaitan dengan orang tua tentang peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian tentang strategi pemecahan masalah pada peserta didik akan memberikan informasi berharga mengenai metode mengajar yang baik. Hasil dari penelitian atau pengkajian teoritis dapat secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pola pendidikan atau pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu yang terakhir mengenai masalah yang menarik. Peserta didik merupakan makhluk yang mengagumkan
dan penuh teka-teki serta menarik untuk dikaji. Kemudahan peserta didik untuk mempelajari bahasa ibunya dan kreativitas peserta didik untuk bermain dengan temannya merupakan dua hal dari karakteristik yang sedang berkembang. Misalnya, banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik yang merupakan misteri dan menarik. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan lebih banyak menjumpai pertanyaan-pertanyaan daripada jawabannya. Selanjutnya, untuk poin yang keempat, yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Nah, faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor fisiologis dan yang kedua faktor psikologis. Nah, untuk faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Kemudian yang kedua yaitu faktor psikologis. Dalam hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi, setiap orang itu berbeda. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dan kecerdasan dalam pengembangan sosial anak. Nah, sekarang untuk faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa atau peserta didik yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan, dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Nah, untuk faktor eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Untuk lingkungan sosial, yang pertama ada lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan memengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran dan anak terlantar juga dapat memengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Dan yang kedua ada lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat memengaruhi kegiatan belajar, ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberikan dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Selanjutnya ada lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat memengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Maka, para pendidik, orang tua, dan guru perlu memerhatikan dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya atau peserta didiknya, antara lain dengan mendukung, ikut mengembangkan, dan tidak memaksa anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Kemudian untuk lingkungan non-sosial, di sini ada lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa akan terlambat.
Kemudian ada faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu yang pertama hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua software seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku-buku panduan, silabus, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sophie Depita. Baik, yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip-prinsip perkembangan belajar peserta didik. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik terdiri dari beberapa komponen, yaitu kaitan perkembangan dengan perubahan, bandingan perubahan awal dengan perubahan selanjutnya, hubungan perkembangan dengan proses kematangan dan belajar, karakteristik dan urutan pola perkembangan, perbedaan individu dalam perkembangan, karakteristik setiap periode perkembangan, harapan sosial pada setiap periode perkembangan, dan bahaya-bahaya potensial yang dikandungnya, serta variasi kebahagiaan pada berbagai periode perkembangan. Prinsip yang pertama yaitu perkembangan melibatkan perubahan. Berkembang berarti mengalami perubahan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan secara kuantitatif disebut juga pertumbuhan. Pada pertumbuhan ada peningkatan ukuran maupun struktur atau proporsi tubuh. Perubahan secara kualitatif ditandai dengan adanya perubahan fungsi yang bersifat progresif atau maju dan terarah. Perubahan dalam perkembangan terjadi karena adanya dorongan dalam diri individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk merealisasikan atau mengaktualisasikan dirinya. Selain itu, terjadi perubahan dalam bentuk penambahan ukuran dan proporsi. Terjadi juga gejala hilangnya ciri-ciri lama dan munculnya ciri-ciri baru. Misalnya, jika Anda mengalami rambut rontok, maka akan tumbuh rambut baru. Kemampuan bahasa anak berubah dari sekedar menangis hingga mampu berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Prinsip yang kedua yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Saat anak berusia 0-5 tahun merupakan saat yang kritis bagi perkembangan selanjutnya. Perkembangan awal kehidupan merupakan landasan bagi pembentukan dasar-dasar kepribadian seseorang. Perilaku yang terbentuk cenderung bertahan dan mempengaruhi setiap perilaku anak sepanjang hidupnya. Pada saat itu juga terbentuk kepercayaan dasar yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Sikap dan perilaku anak yang terbentuk pada tahun-tahun awal kehidupan cenderung bertahan atau menetap dan mewarnai kepribadian dan sikap perilaku anak dalam berinteraksi dengan diri ataupun lingkungan selanjutnya. Sikap dan perilaku yang terbentuk tersebut agak sulit diubah, meskipun tidak berarti tidak dapat berubah sama sekali. Akan tetapi, perubahan sikap dan perilaku tersebut memerlukan motivasi dan usaha keras dari orang yang bersangkutan untuk mau berubah dan memperbaiki perilaku kebiasaan yang kurang baik. Selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga, yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Menurut teori konvergensi yang dikemukakan oleh Stern, perkembangan seseorang merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Menurut teori naturalisme, perkembangan seseorang terutama ditentukan oleh faktor alam, bakat pembawaan, keturunan, termasuk di dalamnya adalah kematangan seseorang. Sementara itu, teori empirisme berpendapat bahwa perkembangan seseorang terutama ditentukan oleh faktor lingkungan tempat anak itu berada dan tumbuh kembang. Termasuk di dalamnya ada lingkungan keluarga, sekolah, dan belajar anak. Kenyataannya, faktor pembawaan maupun lingkungan saling mempengaruhi dalam perkembangan seseorang. Kedua faktor tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan seseorang. Contohnya perkembangan bakat atau kemampuan seorang anak yang berbakat di bidang tari tidak akan optimal apabila tidak mendapat kesempatan belajar tari.
Jadi, potensi anak yang sudah ada atau dibawa sejak lahir akan berkembang optimal apabila lingkungan mendukungnya. Dukungan itu diantaranya dengan penyediaan sarana dan prasarana serta kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Lalu selanjutnya ada prinsip yang keempat, yaitu perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Perubahan akibat perkembangan yang terjadi pada seseorang mengikuti pola urut tertentu yang sama. Perkembangan fisik dan psikis bayi misalnya mengikuti arah anggota tubuh serta menyebar ke seluruh tubuh. Demikian juga pada perkembangan pola anak belajar berjalan. Sebelumnya, anak mampu duduk terlebih dahulu, lalu berdiri, baru dapat berjalan. Urutan pola ini tetap pada setiap anak, hanya berlaku dalam kecepatan yang dibutuhkan setiap anak. Selanjutnya yaitu prinsip yang kelima. Pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu. Pola perkembangan, selain mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, juga terdapat pola-pola perkembangan karakteristik tertentu. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menuju yang lebih khusus. Perkembangan pun berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini berarti perkembangan aspek sebelumnya akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Demikian pula ada kolerasi dalam perkembangan. Artinya, pada waktu perkembangan fisik berlangsung dengan cepat, maka terjadi pula perkembangan aspek-aspek lainnya. Kondisi yang mempengaruhi pola perkembangan ada yang bersifat permanen atau tetap seperti sebelum dan saat kelahiran, tetapi ada pula yang bersifat temporer seperti kondisi lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada prinsip yang keenam, yaitu terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Dalam perkembangan seseorang, selain terdapat pola-pola umum yang sama, terdapat pola perbedaan pada hal-hal yang khusus. Adanya perbedaan individu dalam perkembangan disebabkan setiap anak adalah individu yang unik, yang satu sama lain itu berbeda, kendati anak kembar. Perbedaan individu ini disebabkan oleh faktor internal seperti jenis kelamin, faktor keturunan, juga faktor eksternal seperti faktor gizi, pengaruh sosial budaya, dan lain sebagainya. Perbedaan perkembangan juga terjadi dalam kecepatan dan cara berkembang. Dengan mengetahui adanya perbedaan individu, maka kita tidak dapat berharap semua anak pada usia tertentu akan memiliki kemampuan perkembangan yang sama. Oleh karena itu, kita tidak dapat memperlakukan semua anak dengan cara yang sama. Pendidikan anak harus bersifat perseorangan. Maksudnya, pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan, kondisi, bakat dan kemampuan, serta kelemahan setiap individu anak. Dengan demikian, diharapkan setiap anak dapat berkembang optimal sesuai dengan potensi dirinya. Selanjutnya yaitu prinsip yang ketujuh, yaitu setiap periode perkembangan memiliki karakteristik khusus. Setiap anak atau peserta didik merupakan individu yang berbeda yang harus diperlakukan berbeda secara individual. Pada perkembangan secara keseluruhan dan juga pada periode atau tahapan perkembangan dalam kehidupan seseorang, terdapat pola-pola umum. Dengan memperhatikan karakteristik khusus pada setiap periode atau tahapan perkembangan, maka diharapkan kita mendapatkan gambaran mengenai apa yang akan terjadi sehingga dapat menyikapinya dengan tepat dan membantu perkembangan anak secara optimal. Para ahli mengemukakan berbagai macam pembagian periode atau tahap perkembangan yang berbeda-beda. Salah satu pembagian periode perkembangan yang dikemukakan oleh Hartlock adalah periode pralahir, periode bayi, periode anak, periode remaja, serta periode dewasa. Peralihan periode perkembangan sebelumnya ke periode berikutnya ditandai oleh gejala keseimbangan dan ketidakseimbangan yang terjadi pada setiap individu. Apabila individu telah mampu mengadakan penyesuaian dirinya dengan perkembangan yang terjadi, maka terciptalah suatu keseimbangan. Selanjutnya, individu berupaya melepaskan diri dari ketergantungan dengan lingkungan atau keadaan sebelumnya untuk mencari sesuatu yang lebih baru, sehingga terjadi keadaan ketidakseimbangan.
Hal ini terjadi secara berkelanjutan dalam perkembangan kehidupan seseorang. Selanjutnya ada prinsip yang kedelapan, yaitu terhadap harapan sosial pada setiap periode perkembangan. Pada setiap periode perkembangan juga terdapat harapan sosial, yang oleh Hafighus disebut tugas perkembangan. Mengingat pentingnya peran tugas perkembangan pada setiap periode perkembangan, maka akan dibahas secara tersendiri khususnya tugas perkembangan pada periode anak usia dini. Peserta didik yang mengalami keberhasilan dalam menyelesaikan tugas perkembangannya akan mengalami rasa bahagia. Sebaliknya, peserta didik yang mengalami kegagalan atau kekurangan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas perkembangannya akan merasa kurang bahagia sehingga dapat menghambat perkembangan selanjutnya. Selanjutnya yaitu prinsip yang ke-9. Setiap perkembangan mengandung bahaya potensial atau resiko. Bahaya potensial atau resiko yang terjadi karena peralihan antar periode perkembangan, yaitu dari periode perkembangan sebelumnya ke periode perkembangan selanjutnya. Terjadi keadaan ketidakseimbangan dan adanya tuntutan sosial terhadap peserta didik yang sedang berkembang. Bahaya potensial tersebut dapat berasal dari individu, baik secara fisik ataupun psikis. Juga terdapat distimulasi dari luar sehubungan dengan masalah-masalah penyesuaian akibat keadaan ketidakseimbangan tuntutan sosial untuk menyelesaikan tugas perkembangan itu tersebut. Dengan menyadari adanya bahaya potensial atau resiko pada setiap periode perkembangan, kita perlu bersikap bijaksana dalam menghadapi gejolak perilaku peserta didik. Hal ini akan dapat mencegah dan meminimalkan dampak negatif akibat perkembangan setiap periode pada diri mereka. Prinsip yang ke-10 atau yang terakhir yaitu kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Kebahagiaan dalam perkembangan sangat bervariasi karena sifatnya subjektif. Rasa kebahagiaan ini dipersepsi dan dirasakan setiap orang dengan cara yang sangat bervariasi. Akan tetapi, banyak orang berpendapat bahwa masa anak merupakan periode yang membahagiakan dibandingkan dengan periode-periode lainnya. Kebahagiaan pada masa kecil memegang peranan penting dalam perkembangan seseorang karena menjadi modal dasar bagi kesuksesan perkembangan dan kehidupan selanjutnya. Anak yang bahagia tercermin pada sosok dan perilakunya. Biasanya mereka sehat dan energi. Oleh karena itu, pada masa perkembangan, guru maupun orang tua perlu membekali anak dengan motivasi-motivasi yang kuat, menyalurkan energi anak pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, melatih mereka menghadapi dan menerima keadaan ketidakseimbangan dan situasi sulit dengan lebih tenang dan tidak panik, serta mendorong mereka untuk membina hubungan sosial secara sehat. Kesimpulannya, perkembangan belajar peserta didik adalah suatu tahapan perubahan dalam belajar mengajar seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Peran guru di sini adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi dari peserta didik. Faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa atau peserta didik yang meliputi lingkungannya, khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diantaranya perkembangan melibatkan perubahan, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar, perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan, setiap periode perkembangan memiliki karakteristik khusus, terdapat harapan sosial pada setiap periode perkembangan, setiap perkembangan mengandung bahaya potensial atau resiko, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.